Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Talan Hakiki sebagai mahasiswa program studi PGSD. NIM saya 1325102446. Hari ini saya akan membahas tema yang sangat penting bagi kehidupan bangsa negara kita, yaitu identitas bangsa. Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan alam yang melimpah. Ada berbagai suku bangsa di dalamnya yang melahirkan adat dan budaya yang membuat kekayaan Nusantara tiada tandingannya. Ragam budaya yang masih terjaga mampu memukau mata dunia. Indonesia menyimpan segala pesona mulai dari alam, budaya, suku, dan adat istiadatnya, serta telah menjadi identitas tanah air yang tidak dapat dipungkiri. Warisan yang diturunkan secara turun-temurun bukan sekedar tutur belaka. Identitas bangsa bukan sekadar simbol seperti bendera, lagu kebangsaan, melainkan jati diri yang berakhir pada nilai-nilai Pancasila. Salah satu inti dari identitas kita adalah prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu sebuah kesadaran bahwa keberagaman suku, ras, dan agama adalah kekayaan yang harus dijaga oleh setiap warga negara melalui sikap toleransi. Contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat penerapan identitas ini ketika masyarakat dari berbagai latar belakang saling menghormati hari besar keagamaan satu sama lain. Di sekolah-sekolah kita diajarkan untuk berteman tanpa membeda-bedakan keyakinan. Ini adalah wujud nyata dari Pancasila sebagai identitas yang hidup di tengah masyarakat yang mempersatukan kita di bawah payung hukum yang sama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Namun, realitanya identitas bangsa kita sedang mengalami ancaman serius. Berdasarkan data dari Setara Institute tahun 2023, terlihat tren peningkatan intoleransi di kalangan pelajar. Kasus nyata yang sering kita temui adalah penolakan pembangunan rumah ibadah dan pembubaran kegiatan agama. Seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Belakangan ini, kasus intoleransi makin marak. Tindakan ini bukan cuma masalah biasa, tapi bisa jadi bibit radikalisme, bahkan terorisme. Survei Setara Institut tahun 2023 nunjukin banyak pelajar SMA di 5 kota punya kecenderungan intoleran. Mereka yang harusnya jadi harapan bangsa malah terpapar paham yang memecah belah. Yang lebih miris, riset terbaru 2025 mengungkap adanya regenerasi teroris lewat pendidikan. Banyak mantan teroris nyekolahin anaknya di sekolah yang terkait jaringan mereka. Juli lalu, pemerintah meluncurkan program Sekolah Rakyat. Nah, di sekolah ini, program Sekolah Damai dari BNPT dianjurkan untuk diajarkan. Tujuannya jelas, buat tanamkan nilai Pancasila, toleransi, dan HAM sebagai benteng dari paham radikal. Gimana menurut lo? Apa program ini bakal efektif jadi benteng buat generasi muda? Komen pendapat lo. Tindakan intoleransi ini bukan hanya masalah sosial biasa, tetapi merupakan bibit radikalisme yang dapat memecah belah persatuan. Lebih memprihatinkan lagi, riset pada tahun 2025 menunjukkan adanya upaya regenerasi paham ekstremis melalui jalur pendidikan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan identitas bangsa kita yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan. Fenomena ini adalah bahwa sistem pertahanan identitas nasional kita diangkat di tingkat akar rumput masih lemah terhadap infiltrasi paham radikal. Solusinya, pemerintah melalui BNPT telah meluncurkan program Sekolah Damai. Program ini sangat krusial untuk menanamkan nilai Pancasila dan hak asasi manusia sejak usia dini sebagai benteng ideologi. Kita harus memastikan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter yang inklusif. Identitas bangsa harus diperkuat dengan cara merangkul perbedaan, bukan dengan memaksakan kehendak. Sebagai calon guru SD, saya merasa memiliki tanggung jawab yang besar. Siswa SD
berada pada usia emas untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Strategi yang bisa diterapkan adalah melalui pembelajaran berbasis proyek, di mana antar siswa melibatkan kerjasama yang berbeda dari latar belakang. Dengan membiasakan anak-anak berinteraksi dalam keberagaman sejak kecil, kita sedang menanamkan benih identitas bangsa yang kuat agar mereka tidak mudah terpapar paham intoleransi di masa depan. Baik teman-teman semua, mungkin cukup dari saya. Sampai jumpa, bye-bye.